Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Cemerlang Indonesia mewujudkan Indonesia yang cemerlang. Baik, hari ini saya akan bahas mengenai uji normalitas ya. Nanti uji normalitas yang kita bahas ini sampai praktek bagaimana melakukan uji normalitas menggunakan software SPSS. Dan nanti ada dua kemungkinan, ya ada normal, ada nggak normal ya kan? Ada normal ya, ada tidak normal. Oke ya. Nanti kita akan belajar bagaimana data juga yang tidak normal bisa kita lakukan transformasi data supaya kita uji lagi barangkali nanti hasilnya menjadi normal ya. Nah, pantengin aja apa channel dari Rumah Cemerlang Indonesia. Baik, ini uji normalitas itu sebenarnya apa? Oke, uji normalitas itu untuk mengetahui sebaran data. Oke, sebaran data ya. Apakah berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Kenapa penting? Karena ini menjadi syarat. Oke. Oke, beberapa orang mengatakan ini syarat wajib dari uji parametrik. Oke. Jadi ini kayak sebelum kita mau menggunakan uji parametrik, katakanlah uji T ya, kemudian korelasi dan lain sebagainya, maka harus melewati dulu yang namanya uji normalitas yang menjadi syarat wajib uji parametrik. Lalu ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau misalkan ada uji homogenitas? Ini beberapa pakar mengatakan itu syarat tambahan ya. Jadi ada beberapa yang wajib, ada juga yang tambahan. Tapi khusus untuk normalitas itu syarat wajib. Oke. Saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melihat normalitas secara deskriptif. Oke, secara deskriptif dan secara analitik ya. Untuk secara deskriptif itu kita bisa menggunakan histogram. Oke, nanti pada saat kita menguji SPSS itu nanti histogram itu menyerupai yang namanya kurva normal gitu kan. Kurva normal tuh kayak begini nih, yut gitu ya. Itu kurva normal. Ini sebaran datanya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat dengan yang namanya diagram normal QQ plot gitu. QQ plot. Oke ya. Nanti kalau misalkan menggunakan normal QQ plot, maka datanya harus menyebar di sekitar garis. Jadi nanti kalau ada hasilnya kayak gitu, nah sebaran datanya kayak gitulah. Ini berada di sekitaran garis ini gitu kan ya. Kemudian yang nanti selanjutnya kita juga boleh menggunakan kurtosis ya. Kurtosis ya. Itu nanti nilainya itu di antara negatif 2 sampai dengan positif 2. Oke, itu secara deskriptif. Nah, kalau secara analitik itu kita pakai uji. Ada yang menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan ada yang menggunakan Shapiro-Wilk. Oke, Shapiro. Ini berdasarkan sumber, Kolmogorov itu digunakan untuk data yang lebih dari 50 sampelnya. Sedangkan untuk Shapiro itu datanya kurang dari sama dengan 50. Oke, nanti ujinya akan keluar nilai signifikansi ya. Nilai signifikansi jika lebih dari 0,05, maka distribusi data tersebut normal. Ini juga sama, lebih dari 0,05 maka distribusi data itu normal. Lalu ada yang nanya, nih uji normalitas itu cocok pakai deskriptif atau analitik? Ya, dua-duanya sih cocok, tapi kalau masalah akurat, maka kita menggunakan analitik ya, karena kalau analitik itu adalah ujinya menggunakan kolom. Karena kalau pakai deskriptif, tiap orang bisa berbeda-beda pandangannya melihat histogram atau normal QQ plot itu.
Jadi yang lebih akurat menurut saya itu menggunakan analitik, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Oke, kita lanjut ke SPSS-nya ya. Jadi kita lanjut praktek ke SPSS melihat uji normalitas secara deskriptif dan analitik. Oke, lanjut ya videonya. Kita langsung ke praktek uji normalitas menggunakan SPSS. Saya pakai SPSS 16. Ya mau 20 monggo, 19, 22 juga mangga. Intinya tetap sama kok ya. Oke, ini saya sudah punya variabel umur ya yang akan diuji normalitas. Saya bikin 24 orang ya. Berarti kalau 24 tadi sesuai dengan teori, maka menggunakan uji Shapiro-Wilk karena datanya sampelnya kurang dari 50 ya. Klik analyze, oke. Kemudian descriptive statistik, lalu pilih explore ya. Nah, yang umur tadi awalnya di sini kita pindahin ke dependent list yang akan diuji normalitasnya. Lalu kita klik plot centang histogram sama normality plot with test ya. Ini tinggal di continue, lalu boleh klik statistiknya 95%. Lalu setelah ini kita klik OK. Oke. Oke, ini adalah hasil dari uji normalitas. Saya akan melihat dulu test of normality secara analitik ya. Kalau secara analitik itu nilai signifikansi itu 0,481 ya. Shapiro-Wilk ya, artinya lebih dari 0,05. Oke, jadi 0,481 lebih dari 0,05 sehingga ya kan, distribusi data untuk umur ini memiliki distribusi data yang normal. Oke, nah sekarang kita lihat secara deskriptif menggunakan histogram dan normal QQ plot. Oke, ini histogramnya. Ya, kalau kita mau menggunakan ini, klik edit content, inspired window, lalu pilih yang ini. Maka akan terlihat kurva normalitas cukup normal ya kalau secara deskriptif kayak begini ya. Karena data banyak sebarannya seperti sebuah gunung gitu ya. Itu adalah untuk sebaran data yang normal. Nah, sekarang kita gunakan yang terakhir adalah normal QQ plot. Kalau secara teori, sebaran data itu ada pada garis ya. Oke, hanya ada beberapa data yang menjauh, ini satu, yang di sini yang kedua ini. Oke, jadi kemungkinan data ini normal secara QQ plot ya, dan betul secara analitik pun diuji bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian, maka sebaran data untuk umur berdistribusi normal. Cukup mudah kan? Secara analitik dan deskriptif untuk melihat distribusi data normal atau tidaknya. Oke, baik cukup ya untuk praktek spesiesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.